Pernahkah lu merasa ada yang mengawasi lu? Bukan cuma perasaan, tapi benar-benar ada yang mengikuti langkah lu, menatap setiap gerakan lu. Bahkan saat lu berpikir nggak ada orang di sekitar lu. Lu tahu apa yang lebih menakutkan daripada ketakutan itu? Saat lu tahu bahwa yang mengawasi lu itu bukan manusia. Gue pernah ngalamin hal kayak gini. Dan itu beneran ngebuat gue nggak pernah bisa tidur dengan tenang setelahnya. Ini adalah cerita tentang temen gue Dita, yang nggak pernah percaya dengan cerita hantu atau segala hal mistis. Gue inget banget waktu dia bilang, gue nggak percaya sama yang namanya hantu, apalagi cerita-cerita klinik gitu. Semua itu cuma omong kosong. Tapi, apa yang terjadi pada Dita saat dia nyewa sebuah rumah tua yang sepi dan jauh dari keramaian kota, tempat yang katanya sempurna buat kabur dari rutinitas, ngubah cara pandangnya tentang hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Lo pasti nggak bakal nyangka apa yang dia temuin di sana. Gue nggak pernah percaya cerita-cerita horor sampai gue denger langsung dari Dita. Tapi setelah dia cerita, gue mulai mikir, kadang ada tempat yang lebih dari sekadar tempat tinggal. Ada tempat yang punya jiwa, tempat yang nggak mau lo pergi, tempat yang punya pengaruh lebih dari sekadar benda mati. Pernah nggak lo punya tempat yang lo anggap biasa aja, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang nggak bisa lo jelasin, sesuatu yang kayak lo nggak sendirian di sana. Itu yang terjadi sama Dita. Dia nggak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam rumah itu. Mungkin lo bisa bilang itu cuma perasaan. Mungkin juga karena lelah, karena mereka jauh dari rumah, dan rumah itu emang gelap. Tapi lo tahu nggak? Ada sesuatu yang sangat berbeda di tempat itu. Sesuatu yang diam-diam mengintai, menunggu, dan siap menampakkan diri ketika lo nggak siap. Ini bukan cerita biasa. Lo nggak bakal denger cerita seram tentang rumah kosong yang terabaikan. Ini lebih dari itu. Ini tentang pengalaman nyata yang nggak akan pernah lo lupain seumur hidup. Dita ngalamin hal itu, dan gue bisa bilang, dia nggak pernah sama lagi setelah kejadian itu. Nah, gue mulai cerita ini karena gue pikir lo harus tahu. Karena ada hal-hal yang mungkin nggak pernah lo pikirin. Kadang, rumah tua yang kelihatannya sepi dan kosong punya lebih banyak cerita daripada yang bisa lo bayangin. Mereka nggak cuma tempat untuk tidur atau berteduh. Mereka punya sejarah, mereka punya jiwa, dan yang terpenting, mereka punya rahasia yang nggak mau dibuka. Sekarang, lo mungkin berpikir cuma cerita horor biasa nih. Tapi lo jangan salah, gue nggak mau buat lo takut. Gue cuma pengen lo tahu bahwa tempat-tempat kayak gitu nggak pernah sepi seperti yang lo kira. Jadi, ceritanya gini. Dita adalah tipe orang yang nggak bisa diam di satu tempat terlalu lama. Kalau ada kesempatan untuk berpetualang, dia nggak bakal pernah lewatin. Suatu hari dia datang dengan semangat baru. Gue nemu tempat yang super sepi guys. Kita bisa kabur dari rutinitas, jauh dari keramaian. Ini bakal jadi pengalaman seru banget. Kata-kata itu selalu bikin temen-temennya, termasuk gue, merasa campur aduk. Tapi, ya namanya Dita, kalau dia udah bilang seru, pasti dia nggak akan mundur. Teman-teman yang lain, terutama Rudy dan Tony, agak ragu. Mereka mikir 2 kali sebelum setuju, tapi akhirnya mereka cuma mengikuti aja. Nggak ada salahnya coba kan, katanya. Mereka nggak tahu sih, bahwa keputusan untuk ikut Dita kali ini bakal bawa mereka ke tempat yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka kira. Jadi, akhirnya Dita, Rudy, Tony, dan beberapa temennya, termasuk gue, memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah tua yang terletak di tengah hutan. Letaknya benar-benar jauh dari pemukiman, bahkan jalan menuju sana nggak terlalu jelas. Dari informasi yang Dita dapat, rumah itu seharusnya sudah lama kosong, tapi harganya murah banget. Jadi meskipun rumahnya jauh dan sepi, mereka berpikir kalau ini akan jadi tempat yang pas untuk kabur dari keramaian kota. Gua inget banget ketika perjalanan dimulai. Kami melewati jalan-jalan sempit yang semakin lama semakin gelap, dengan pohon-pohon besar di kanan kiri yang seperti menutupi sinar matahari. Terkadang
Rudi yang nyetir harus berhenti sejenak karena ada cabang pohon yang menutupi jalan. Semakin kami menjauh dari kota, semakin terasa suasana yang makin asing. Sesekali, ada suara angin yang menderu melalui pepohonan, menambah kesan bahwa kami memang sedang jauh sekali dari peradaban. Akhirnya, setelah beberapa jam berkendara, kami tiba di sebuah jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan kecil seperti mobil yang kami pakai. Jalanannya sempit, penuh dengan tanah yang berlubang dan kadang berlumpur. Setelah itu, kami tiba di depan gerbang tua yang sudah berkarat dengan rantai yang melilitnya, seolah rumah itu sudah lama tidak dijaga. Dita langsung turun dan membuka rantai itu dengan agak kesulitan. Sambil membuka rantai, dia bilang, "Jangan khawatir, ini cuma rumah tua aja, gak ada yang aneh." Saat gerbang itu terbuka dan mobil kami masuk ke halaman rumah, suasana menjadi lebih menakutkan. Rumah itu terlihat semakin besar dari dekat. Rumah 2 lantai dengan dinding yang sudah memudar warna catnya, jendela-jendela yang kotor dan sebagian sudah retak. Rumah ini tampak seperti rumah yang telah lama terlupakan, seolah dibiarkan begitu saja. Semua orang terdiam sejenak, memandangi rumah itu. Dita mencoba menyemangati semua orang. "Ayo, ini baru awal. Kita tinggal di sini 2 malam aja. Setelah itu kita kembali ke kota. Dan pasti kita akan punya cerita yang seru banget," katanya dengan ceria. Tapi, meskipun Dita berusaha terlihat santai, gue bisa lihat di mata teman-teman gue, terutama Rudi dan Tony, ada sedikit keraguan. Tony, yang biasanya selalu berusaha optimis, sempat melirik ke rumah itu dan berkomentar, "Kayaknya kita nggak akan bisa tidur nyenyak deh di sini," katanya sambil mengusap tengkuknya. Tapi ya udah, mereka semua akhirnya keluar dari mobil dan mulai membawa barang-barang. Saat kami masuk ke dalam rumah, udara di dalam terasa sangat lembab dan dingin. Ada bau lembab yang menyengat, campuran kayu yang sudah lapuk dengan debu yang sangat tebal. Rumah itu masih memiliki banyak perabotan lama, tetapi semuanya tampak sudah rusak dan ditinggalkan begitu saja. Salah satu kursi kayu di ruang tamu hampir patah dan meja makan besar yang terbuat dari kayu juga tergores dan lapuk. Rasanya waktu seakan berhenti di dalam rumah ini. Kami mulai menurunkan barang-barang dan mengeksplorasi sekeliling rumah. Ruang tamu yang cukup besar dengan 2 jendela besar yang menghadap ke halaman depan rumah memberikan kesan sunyi. Begitu kami melangkah lebih dalam ke rumah, kami menyadari ada beberapa kamar yang juga penuh dengan perabotan tua. Ada sebuah lemari besar di pojok ruangan yang pintunya hampir copot dan rak buku yang terisi dengan buku-buku usang yang tak pernah disentuh. "Kalian bisa bayangin gak, udah berapa lama rumah ini gak ditempatin?" tanya Dita mencoba membuka suasana. Semua orang hanya diam dan mengangguk. Kami tahu rumah ini pasti sudah lama tidak digunakan. Selama beberapa menit pertama, kami hanya bersantai, mencoba beradaptasi dengan suasana yang cukup aneh. Tapi, ada satu hal yang benar-benar mengganggu perhatian Dita. Di ruang tamu, ada cermin besar yang menggantung di dinding sebelah kiri, tepat di atas perapian. Cermin itu benar-benar besar, hampir memenuhi dinding tersebut. Bingkainya terbuat dari kayu yang sudah tua. Warna kayunya gelap, hampir hitam. Cermin itu memiliki goresan-goresan halus di permukaannya, seolah cermin itu sudah bertahun-tahun terabaikan. Dita berjalan mendekat dan memandangi cermin itu dalam-dalam. Rudi, yang melihatnya, sempat berkata, "Aduh, lo ngapain liatin cermin itu mulu sih?" Dita hanya menggelengkan kepala dan mengatakan, "Gue cuma merasa ada yang aneh sama cermin itu." "Aneh gimana?" tanya Tony. Dita terdiam sejenak sebelum menjawab. "Gue gak tahu, kayak ada yang ngeliatin gue dari dalam cermin." Mungkin Dita cuma kecapean atau kebanyakan mikir, tapi perasaan itu terus mengganggu dia. Sambil tertawa kecil, kami mulai menurunkan barang-barang dan memutuskan untuk menjelajah lebih lanjut.
Namun, meskipun kami semua berusaha menikmati waktu di sana, Dita nggak bisa lepas dari perasaan aneh yang terus menghantui. Setiap kali dia lewat di depan cermin itu, seolah-olah dia bisa merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Tapi setiap kali dia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Setelah beberapa jam bersantai di ruang tamu, Dita mencoba untuk tidak berpikir terlalu banyak soal cermin itu dan mencoba menikmati waktu mereka. Mereka semua mulai menyalakan api unggun kecil di perapian, membuka minuman, dan bercerita. Hanya saja, walaupun suasananya terlihat santai, ada sesuatu yang terus mengganjal di pikiran Dita. Sesuatu yang terasa salah. Saat malam mulai menutupi rumah tua itu, suasana di dalam semakin terasa aneh. Dita dan teman-temannya berkumpul di ruang tamu, berusaha mengisi waktu dengan bermain kartu dan mengobrol, tetapi meskipun mereka tertawa, ada ketegangan yang tak terucapkan di udara. Suara angin yang berdesir di luar jendela menambah kesan sunyi, dan semakin lama semakin banyak suara yang mulai mengganggu ketenangan mereka. Pada awalnya, suara itu hanya terdengar samar, seperti langkah kaki pelan yang bergema di lantai kayu rumah. "Lo denger itu?" tanya Rudi, wajahnya serius, mengerutkan keningnya seolah mendengar sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Semua terdiam, sejenak meresapi suara aneh itu. Seperti ada yang sedang berjalan di atas lantai yang berderit, namun ketika mereka memeriksa, tak ada siapa-siapa. "Cuma ilusi aja," kata Tony sambil tertawa, mencoba mengusir ketegangan yang mulai terasa. Tapi suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih berat, seperti langkah kaki yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh manusia biasa, seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar bergerak di lantai atas. Dita menoleh ke arah cermin besar yang tergantung di ruang tamu. Matanya tertuju pada bayangan samar yang mulai bergerak mengikuti setiap gerakannya, seperti ada yang mengamatinya. Bayangan itu tak bergerak, hanya diam, tetapi Dita bisa merasakannya. Seperti ada tangan yang menggapai dari balik kaca, seolah ingin menariknya masuk. Angin semakin kencang di luar, dan tiba-tiba suara tawa pelan terdengar dari arah cermin itu. Dita tak bisa lagi menahan perasaan takutnya. "Ada yang gak beres," bisiknya, suaranya gemetar. "Lo denger itu kan?" Teman-temannya hanya terdiam, wajah mereka mulai memucat. Suara tawa itu semakin jelas, seperti bisikan dari dalam cermin, seolah datang dari dalam hati rumah itu sendiri. Dita melangkah mundur sedikit, dan begitu dia melihat ke cermin lagi, bayangan itu semakin mendekat. Sosok seorang wanita, berambut panjang dan mengenakan gaun putih, muncul perlahan, berdiri di balik kaca. Matanya kosong, tak ada kehidupan di sana, hanya kegelapan yang menyelimuti wajahnya. Dita berusaha untuk menoleh dan memberitahukan yang lain, tapi sebelum dia sempat berbicara, sosok itu mulai bergerak, memiringkan kepalanya, menatap Dita dengan tatapan yang sangat dalam, seperti dia bisa mendengar setiap detak jantungnya. Rasanya, tubuh Dita kaku, tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Setiap detik yang berlalu, bayangan itu semakin mendekat, dan Dita bisa merasakan hawa dingin yang menembus kulitnya. Di luar, hujan mulai turun, deras, membuat rumah itu terasa lebih tertutup, lebih terkurung, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu mereka di dalam kegelapan yang datang dengan suara berderit dari lantai atas. "Kita harus keluar," kata Dita akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Tapi saat dia berbalik untuk pergi, bayangan itu bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, sosok wanita itu yang awalnya terlihat samar mulai muncul lebih jelas, seolah berusaha menembus cermin. Dita merasa seolah-olah ia tak hanya dilihat, tapi juga dikejar oleh sesuatu yang tak bisa dia lihat, sesuatu yang sangat dekat. Malam kedua mereka di rumah itu, Dita semakin merasa terjebak dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Suara langkah kaki yang berat semakin sering terdengar, mulai dari lantai atas yang kosong, sampai akhirnya suara itu terasa semakin dekat, seolah langkah itu mengikutinya, mengepungnya dalam gelap. Setiap kali Dita membuka mata di tengah malam, dia merasa ada yang mengawasi gerakannya. Suara itu
Derit kayu yang semakin jelas, langkah kaki yang perlahan mendekat, membuat Dita merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Di dalam kegelapan itu, cermin besar di ruang tamu yang sebelumnya tampak biasa saja, sekarang mulai menjadi pusat dari ketakutan yang menguasai Dita. Cermin itu bukan lagi sekadar refleksi diri, ia menjadi jendela yang mengintip ke dalam dunia lain, dunia yang dihuni oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Awalnya Dita hanya merasa cemas, merasa ada sesuatu yang salah. Namun malam itu, malam kedua, semuanya berubah. Setiap kali Dita menatap ke arah cermin, bayangan samar seorang wanita dengan gaun putih mulai muncul di permukaan kaca. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap Dita dengan mata yang kosong, kosong seolah tak ada jiwa di dalamnya. Bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. Dita bisa merasakannya, ada sesuatu yang tidak manusiawi dalam tatapan itu, sebuah kekosongan yang menelan semua rasa takut yang bisa dirasakannya. Setiap kali Dita melangkah, bayangan wanita itu mengikuti, menggerakkan dirinya dengan cara yang tidak alami, seolah dia tahu setiap gerakan Dita. Perasaan yang semula hanya berupa kecemasan kini berkembang menjadi ketakutan yang nyata, yang mengalir melalui setiap urat nadi Dita. Dan saat itulah cermin itu mulai berembun. Bukan embun biasa, embun itu seperti sesuatu yang disebabkan oleh kehadiran yang lebih gelap. Dita, yang merasa seperti terhipnotis oleh bayangan wanita itu, merasa tubuhnya mulai kaku. Sinar rembulan yang menerobos masuk melalui jendela memantulkan cahaya yang semakin intens. Sementara di balik cermin bayangan itu mulai bergerak. Perlahan sosok wanita itu maju mendekati kaca dengan langkah yang begitu lambat dan mengerikan hingga bayangannya semakin jelas, semakin nyata. Tangan wanita itu perlahan menyentuh permukaan cermin dan saat itu Dita merasa seolah-olah dia bisa merasakan sentuhan itu. Walaupun cermin itu terpisah jauh, hatinya berdegup kencang, bibirnya terasa kering, dan ketakutan yang belum pernah ia rasakan datang menghantui. Wanita itu dengan gaun putih yang hampir transparan, kini berdiri hanya beberapa inci dari wajahnya. Tatapannya yang kosong dan kosong sekali membuat Dita hampir tak mampu bergerak. Semuanya terasa lebih nyata, lebih dekat. Dan saat Dita akhirnya memalingkan wajahnya, berharap bayangan itu akan menghilang, ia merasa tubuhnya semakin berat. Ia tak bisa menggerakkan kakinya. Saat itulah suara bisikan datang dari belakang, hampir seperti suara bisikan wanita itu yang mengucapkan sesuatu yang tidak bisa Dita dengar, hanya getaran lembut yang terasa sampai ke dalam tulang sumsumnya. Dita menutup matanya, mencoba mengusir rasa takut yang menguasainya, tapi saat ia membuka mata, bayangan wanita itu sudah berada di depan cermin, tepat di hadapannya. Hanya satu kata yang terlintas dalam pikirannya, lari. Namun tubuhnya terasa seperti terikat, tak bisa bergerak. Cermin itu yang dulunya hanya sebuah benda biasa, sekarang menjadi sebuah portal yang menahan jiwanya, mengikatnya dalam ketakutan yang tak bisa ia hindari. Dan itu hanya awal dari apa yang akan datang. Bayangan itu tak hanya berdiri diam lagi, dia mulai bergerak, lambat namun pasti. Ia merayap keluar dari cermin, semakin mendekati Dita, dan pada saat itulah Dita tahu mereka tidak bisa melarikan diri, tidak ada tempat aman. Wanita itu dengan gaun putih yang kini terlihat kotor dan kusut semakin mendekat dan Dita hanya bisa menatap, tak bisa lari. Suara langkah kaki yang berat, suara nafas yang terengah-engah, dan suara tawa kecil yang memecah keheningan malam itu semuanya tercampur dalam ketakutan yang membekap jiwa Dita. Dan ketika wanita itu mencapai batas cermin, ia tersenyum, senyum yang tak manusiawi, senyum yang penuh dengan kematian. Malam ketiga di rumah itu adalah malam yang mengerikan, lebih buruk dari yang bisa dibayangkan.
Suasana di ruang tamu sudah semakin menegangkan, dengan angin yang berhembus kencang, menggerakkan tirai jendela yang sudah lusuh dan penuh debu. Semua orang terdiam, hanya ada suara detak jam yang terdengar terlalu keras di tengah keheningan yang mengerikan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, lampu ruang tamu mati, menenggelamkan mereka dalam kegelapan yang total. Ketegangan yang ada di antara mereka pun semakin memuncak. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara keras yang menggema, seperti benda besar yang jatuh dan pecah. Mereka semua terlonjak dan berlari ke arah sumber suara, yaitu cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu yang selama ini menjadi pusat ketakutan Dita, kini pecah dengan sendirinya, seolah-olah dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Pecahan kaca itu bertebaran di lantai, berbunyi nyaring seperti tulang yang patah. Dita yang terkejut dan ketakutan memegang dada, berusaha menenangkan dirinya, tetapi ketakutan yang melanda tubuhnya tidak bisa dihentikan. Dia menatap ke arah pecahan cermin yang kini mencerminkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada bayangannya sendiri. Di tengah kaca yang pecah itu muncul sesuatu yang sangat aneh. Di permukaan kaca yang sudah retak itu, seolah ada darah yang mengalir dan membentuk sebuah tulisan yang jelas, "Jangan lari." Tulisan itu tidak muncul dari luar, bukan goresan tangan, tetapi seperti darah yang mengalir langsung dari dalam cermin itu, menetes perlahan dan membentuk kalimat yang menakutkan. Setiap kata dalam tulisan itu seolah menantang mereka, memperingatkan mereka untuk tidak pergi, dan seiring tulisan itu terbentuk, rasa takut yang lebih dalam merasuk ke dalam diri Dita dan teman-temannya. Seperti ada yang sedang mengawasi mereka, menyuruh mereka untuk tetap tinggal di tempat itu, mengundang mereka lebih dekat, dan memperlihatkan bahwa mereka tidak bisa lepas dari rumah itu begitu saja. Meskipun Dita mencoba bergerak, langkahnya terasa terhenti oleh ketakutan yang mencekam. Dia bisa merasakan bahwa mereka entah kenapa tidak diizinkan untuk pergi. Kegelapan semakin menebal, dan di balik pecahan kaca itu, Dita melihat sesuatu yang membuat hatinya hampir berhenti berdetak. Wajah wanita dengan gaun putih yang tadi hanya terlihat samar di cermin, kini terlihat lebih jelas. Wajah itu tampak pucat, matanya kosong, dan mulutnya bergerak-gerak, seolah-olah sedang berbicara atau mengucapkan sesuatu yang tidak bisa mereka dengar. Dita merasakan tatapan mata itu menembus dirinya, memaksa dirinya untuk tetap melihat, tidak bisa mengalihkan pandangan. Tangan Dita bergetar dan tanpa sadar dia berteriak, "Kita harus keluar sekarang juga." Dengan panik, mereka semua berlari ke pintu, berusaha kabur dari rumah itu, tapi setiap langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melarikan diri. Begitu mereka akhirnya keluar dari rumah, Dita menoleh satu kali ke belakang. Dari kejauhan, melalui jendela yang rusak, dia bisa melihat bayangan wanita itu berdiri di sana, menatap mereka, tanpa bergerak, tanpa suara. Hanya tulisan itu yang terus berulang-ulang terngiang di kepala Dita, "Jangan lari." Dan di saat itu, Dita merasa, entah bagaimana, bahwa mereka belum benar-benar pergi. Sesuatu telah mengikuti mereka, dan bukan hanya di dalam rumah tua itu. Mereka bisa lari dari rumah itu, tetapi mereka tidak bisa lari dari apa yang telah mereka temui di dalamnya. Setelah kejadian mengerikan yang mereka alami, Dita dan teman-temannya sepakat untuk meninggalkan rumah itu tanpa pernah menoleh kembali. Keesokan harinya, mereka buru-buru kembali ke kota tanpa ada satu kata pun yang terucap tentang kejadian tersebut. Dita tidak pernah lagi membicarakan rumah itu, dan teman-temannya pun mengikuti keputusan itu. Tapi beberapa minggu setelah kejadian itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dita mendengar cerita dari seorang pria tua
yang dulu pernah tinggal di daerah sekitar rumah itu. Pria tersebut, yang dikenal sebagai orang yang tahu banyak tentang sejarah setempat, akhirnya membuka mulut dan memberitahu Dita tentang masa lalu rumah tersebut. Ternyata rumah itu memiliki sejarah yang kelam, jauh lebih gelap dari yang Dita kira. Rumah itu dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu pada zaman kolonial. Dahulu rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga yang sangat terpandang. Namun keluarga itu dikenal dengan kisah-kisah misterius yang selalu terhubung dengan berbagai kejadian aneh di sekitar desa tersebut. Ternyata pemilik terakhir rumah itu adalah seorang wanita muda bernama Rania yang hidup di akhir abad ke-19. Rania dikenal sebagai wanita cantik dan sangat populer di desa, tetapi dia selalu menjaga jarak dengan orang lain. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang dia pikirkan atau rasakan. Ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa Rania telah kehilangan suaminya dalam perang, dan sejak saat itu dia berubah menjadi pendiam dan tertutup. Semakin lama, banyak yang mulai merasa bahwa ada yang aneh dengan kehadirannya. Rumahnya yang besar dan megah, yang dulu dipenuhi dengan tawa dan keceriaan, kini menjadi sunyi dan seram. Pada suatu malam, beberapa orang dari desa mendengar suara tangisan yang datang dari dalam rumah itu, tapi ketika mereka datang untuk memeriksa, tak ada siapa-siapa di dalamnya. Lalu, suatu malam yang mencekam, Rania tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Desas-desus menyebutkan bahwa dia bunuh diri, tetapi tidak ada bukti yang bisa menguatkan klaim itu. Beberapa orang mengatakan bahwa Rania tidak mati, tetapi jiwa dan arwahnya terperangkap di dalam rumah itu, dan sejak saat itu rumah tersebut diliputi oleh kesedihan yang abadi. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi setelah Rania menghilang. Beberapa penduduk desa yang berani memasuki rumah itu setelah kematiannya melaporkan bahwa mereka merasakan kehadiran yang tidak wajar, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Mereka melaporkan adanya bayangan samar yang melintas di kaca cermin besar di ruang tamu, bayangan seorang wanita dengan gaun putih yang selalu mengamati mereka dengan tatapan kosong. Setiap kali seseorang mencobanya, mereka merasa terperangkap dalam dunia yang berbeda, seakan cermin itu bukan hanya sekadar kaca biasa. Banyak yang merasa seperti ada sesuatu yang menguasai cermin itu, atau bahkan lebih buruk lagi, ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Pria tua itu melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa beberapa bulan setelah Rania menghilang, banyak penduduk desa yang merasa seperti arwahnya tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah tersebut. Ada yang mendengar suara langkah kaki. Ada yang merasa seperti dibayangi oleh kehadirannya. Dan ada yang mengaku melihat cermin besar di ruang tamu itu berembun dengan tulisan yang muncul di permukaannya. Jangan lari. Seperti yang Dita dan teman-temannya alami. Pria tua itu pun memperingatkan Dita bahwa cermin itu bukan sekadar benda biasa. Cermin itu, katanya, bukan hanya mencerminkan apa yang ada di depannya, tetapi lebih dari itu. Cermin itu adalah saluran, sebuah pintu menuju dunia lain yang terperangkap dalam batas-batas rumah itu. Rania atau apapun yang ada di dalam rumah itu seolah telah mengikat dirinya dengan cermin tersebut, dan siapapun yang mencoba untuk melarikan diri akan merasakan kekuatan yang menarik mereka kembali, seperti yang dialami oleh Dita. Dita terdiam mendengar cerita itu. Hati dan pikirannya bercampur aduk antara takut dan tak percaya. Tapi satu hal yang pasti, dia merasa bahwa apa yang terjadi di rumah itu bukan kebetulan dan tidak hanya merupakan khayalan atau imajinasi belaka. Rumah itu tidak hanya memiliki sejarah, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap, sebuah kutukan yang sudah berabad-abad terpendam, menunggu orang yang berani untuk mengungkapnya. Ketika Dita keluar dari rumah pria tua itu, dia tidak bisa menghindari perasaan bahwa rumah itu masih mengawasi dirinya, menunggu waktu untuk kembali.
Sekarang Dita mengerti, tidak semua yang tampak biasa itu benar-benar aman. Ada tempat-tempat yang menyimpan sejarah kelam yang tidak pernah bisa terlupakan. Rumah itu adalah satu dari sekian banyak tempat yang terperangkap oleh masa lalu. Sebuah rumah yang penuh dengan kenangan, tapi juga penuh dengan ancaman yang mengintai siapa saja yang berani tinggal di sana. Lo mungkin pikir ini cuma cerita hantu biasa, tapi setelah dengar cerita Dita, lo bakal mikir dua kali buat jalan-jalan ke tempat-tempat yang gak pernah lo kenal. Kadang ada tempat-tempat yang kelihatannya kosong dan sepi, tapi siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi, ingat, kalau lo nemuin tempat yang gak pernah lo duga, berhati-hatilah. Karena lo gak pernah tahu ada yang ngikutin lo dan lo gak bisa lari dari mereka.